Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Rizik Syihab berada di belakang gerakan Egy Sujana melumpuhkan serangan kolektif untuk membuktikan ijazah S1 Jokowi palsu? Ini pertanyaan yang sulit dijawab tapi layak dibicarakan. Di masa lalu pertanyaan ini mungkin terkesan sangat absurd, tak masuk di akal. Bagaimana mungkin Rizik yang sepenuhnya anti Jokowi kini melumpuhkan serangan terhadap Jokowi? Saya tidak akan menafikan keraguan itu. Tapi kita mungkin perlu mempelajari satu persatu kasus yang membuat dugaan itu sekarang jadi masuk akal. Yang pertama kali kita harus bicarakan adalah Egy. Apa yang dilakukan Egy saat ini bersama Damai Hari Lubis bisa dibilang memporak-porandakan kubu penyerang ijazah Jokowi. Egy yang semula dianggap merupakan panglima gerakan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang sangat bersemangat menghabisi Jokowi, kini tiba-tiba saja balik badan. Dia bersama Damai datang ke rumah Jokowi, tidak ada informasi jelas tentang apa yang dibicarakan di sana, tapi seusai pertemuan, polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap mereka berdua. Dengan kata lain, mereka sekarang tidak lagi jadi tersangka. Dan setelah itu Egy terbang ke Malaysia untuk melanjutkan proses pengobatannya. Sejalan dengan itu, Egy memecat sejumlah pengurus teras TPUA. Nama-nama yang dipecat bukan main-main. Ada Sekjen TPUA Azam Khan, Muslim Arbi, PLT Ketua TPUA, Rizal Fadilah pengurus, Rustam Effendi pengurus, dan juga Kurnia Triroyani rekanan TPUA. Tuduhan yang digunakan Egy untuk memecat terentang dari disharmoni, ketidaksesuaian prinsip, dan bahkan fitnah bahwa Egy menerima suap. Roy Suryo, Dr. Tifa, Risman Sianipar, dan kuasa hukum mereka Hozinuddin memang tidak disebut karena mereka memang bukan orang TPUA. Tapi Roy dan gengnya beserta TPUA adalah dua kekuatan utama yang bersama bergerak untuk menghabisi Jokowi. Karena itu, apa yang dilakukan Egy jelas merupakan pukulan telak buat gerakan tersebut. Egy sendiri akibatnya dimaki-maki, disebut pengkhianat, dan dijuluki tuyul. Tapi kini Egy berbalik dengan melaporkan setidaknya Hozinuddin atas tuduhan penghinaan. Kondisi memang sedang serba tak menentu. Tapi jelas apa yang dilakukan Egy bisa dilihat sebagai serangan tak terduga dari seseorang yang selama ini dikenal sebagai penggerak gerakan anti Jokowi. Anda mungkin akan bertanya, lantas di mana hubungannya dengan Rizik Syihab? Saya akan jelaskan dengan mulai dari soal TPUA sendiri. TPUA adalah jaringan advokasi gerakan sipil yang beranggotakan aktivis hukum, relawan advokasi, pengacara, dan simpatisan. TPUA itu bukan organisasi resmi dengan ADART dan struktur organisasi formal. Walau tak ada angka tanggal pasti kapan didirikannya, TPUA itu lahir sebagai bagian dalam proses hukum terhadap Rizik Syihab. Bisa dibilang TPUA tumbuh organik melalui konsolidasi jejaring. TPUA lahir di era pemilihan gubernur DKI 2016-2017. Anda mudah-mudahan masih ingat terbelahnya masyarakat Jakarta dan bahkan Indonesia terkait pertarungan Ahok versus Anies. Apalagi Ahok ketika itu dituduh menodai agama. Bagi sebagian kelompok Islam, pertarungan saat itu dianggap sebagai sebuah jihad melawan musuh Islam. Di tengah keriuhan pemilihan gubernur dan kampanye memenjarakan Ahok, tiba-tiba saja beredar rekaman chat WA mesum yang diduga dilakukan Rizik Syihab dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. Itu menjadi luar biasa mengejutkan mengingat betapa mesumnya rekaman percakapan mereka. Kasus ini lantas diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Tapi saat Rizik akan diperiksa lebih jauh, dengan alasan akan umroh, Rizik terbang ke Saudi dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Meski Rizik sudah tidak ada di tanah air, dia tetap disebut sebagai imam besar gerakan Islam yang memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur dengan menjatuhkan Ahok. Saat itulah nama Egy Sujana dan TPUA mengemuka. Setidaknya ada sejumlah posisi yang menunjukkan kedekatan Egy dengan sang imam besar Rizik Syihab. Pertama-tama, Egy bertemu langsung dengan Rizik di Saudi. Di saat itu, Rizik dikabarkan menunjuk Egy sebagai koordinator 700 pengacara pembela Rizik. Kedua, Egy menjadi koordinator tim hukum TPUA untuk membela Rizik dari Jakarta. Dan Egy sendiri sering pasang badan di media, salah satunya menyebut vonis terhadap Rizik sebagai pesanan rezim.
Jadi Anda bisa lihat betapa dekatnya hubungan Egy dan Rizik. Sang imam sendiri baru pulang ke Indonesia pada 2020. Tapi aksi TPUA terus berlangsung saat Rizik belum pulang dan setelah dia kembali dan dipenjara pada tahun tersebut. Pada 2018, TPUA tampil rutin dalam isu-isu pembelaan tokoh ulama dan aktivis. Mereka juga lazim mengeluarkan pernyataan sikap politik hukum yang cenderung berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Kehadiran TPUA sempat seolah sirna sejak 2020 yang sangat mungkin terkait dengan bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Jokowi dan sudah ditahannya Rizik. Baru pada 2024, TPUA muncul kembali sebagai organisasi yang berada di barisan terdepan untuk membongkar tuduhan mereka soal ijazah palsu Jokowi. Di era ini, Egy kembali muncul dan dipandang sebagai panglima lapangan tertinggi. Bahkan Roy Suryo dan kawan-kawan mengaku terlibat dalam aksi dengan mendukung TPUA. Namun kondisi mulai berubah pada April 2025. Ketika itu TPUA bersama Roy berencana mendatangi UGM dan rumah Jokowi di Solo. Para aktivis TPUA sendiri mengaku mereka bergerak di bawah perintah Egy. Namun di hari menjelang keberangkatan, Egy minta izin tidak ikut karena sakit. Sesuatu yang sangat bisa dipahami saat itu mengingat Egy diketahui terkena kanker di stadium 4. Tapi ketika itu tak banyak kecurigaan diarahkan pada Egy. Namun sekarang banyak aktivis anti Jokowi menganggap seharusnya ketika itu mereka sudah mengantisipasi apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan Egy dalam perang melawan Jokowi. Bisa dibilang sejak saat itu Egy memang praktis tidak terlibat lagi dalam aksi penyudutan Jokowi. Sampai pada akhirnya Egy tiba-tiba saja melakukan manuver yang melepaskan dirinya dari posisi tersangka. Seperti tadi saya katakan, Egy bahkan melumpuhkan atau setidaknya menumpulkan kekuatan kubu anti Jokowi dengan langkahnya memecat para pengurus TPUA dan juga menggugat Ahmad Huzinuddin yang adalah kuasa hukum Roy Suryo. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap Rizik Syihab mengenai aksi Egy ini? Atau kita bahkan perlu bertanya, apakah Rizik berada di belakang manuver Egy? Kita tidak bisa menjawabnya secara pasti karena kita tak mendengar pernyataan apa-apa dari Rizik. Tapi kita bisa menduga-duga berdasarkan sejumlah asumsi. Pertama-tama, hubungan Rizik dan Egy sendiri tak pernah terdengar memburuk. Dalam budaya Islam politik, prinsip taat terhadap imam memiliki arti sangat penting. Egy seharusnya tidak melakukan improvisasi langkah sendiri tanpa mengikuti arah yang ditunjukkan imam. Bila Rizik tetap adalah pemimpin tertinggi, Egy seharusnya tidak memilih jalan sendiri. Kedua, Rizik sendiri sangat mungkin melihat tak ada manfaat untuk saat ini berseberangan dengan Jokowi. Ini tidak berarti Rizik kehilangan idealismenya, melainkan karena berdasarkan hitung-hitungan politik realis, lebih baik tidak terlihat sebagai musuh Jokowi. Saya duga Rizik juga sudah melihat hampir pasti pengadilan akan memutuskan mereka yang menyebarkan berita bahwa ijazah Jokowi palsu bersalah dan masuk penjara. Bukti-bukti yang ada menunjukkan ijazah Jokowi memang asli. Karena itu berada dalam kubu yang maju ke pengadilan untuk menghadapi tuntutan Jokowi hanya akan membawa petaka yang sangat berarti. Ketiga, orang-orang dekat Rizik sendiri memberikan isyarat yang menunjukkan kedekatan dengan Egy. Salah satu aktivis FPI dan 212 misalnya, Novel Bamukmin, mendukung perdamaian antara Egy dengan Jokowi. Novel sendiri menyatakan ia mendukung perdamaian karena berharap kasus ijazah Jokowi ini tidak dimanfaatkan PDIP sebagai alat politik untuk balas dendam ke Jokowi. Apapun alasannya, ini menunjukkan setidaknya dalam kasus ijazah, Novel menunjukkan sikap yang simpatik pada Jokowi. Karena itu saya menduga sebenarnya langkah Egy ini diketahui dan direstui Rizik. Ini barangkali memang sikap yang semula tak terbayangkan dapat dilakukan Rizik. Tapi atas dasar alasan pragmatis, antara lain untuk menyelamatkan Egy dan pengikutnya, sangat mungkin kali ini Rizik mengambil posisi yang merugikan Roy, Rismond, dan Tifa, serta menguntungkan Jokowi. Kalau ini benar, jangan tuduh Rizik mengkhianati idealismenya. Dia hanya ingin bersikap pragmatis. Itu saja. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya bila kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.